Kata Xabi Alonso usai Real Madrid kalah mengerikan secara telak 0-4 dari PSG. Bantai Real Madrid, netizen Madrid, PSG memang monster tahun ini. Daripada jadi cadangan, Real Madrid siap pinjamkan pemain berjuluk The Next Pele mereka. Gagal juara, Real Madrid tetap pulang jadi sultan. Segini pendapatan Los Blancos dari Piala Dunia antar klub. Akhir romansa Luka Modric dengan Real Madrid berakhir dengan kekalahan buruk. Jangan lupa subscribe channel Royal Madrid ID untuk update terbaru seputar Real Madrid. Kata Xabi Alonso usai Real Madrid kalah mengerikan secara telak 0-4 dari PSG. Real Madrid harus mengakhiri langkah mereka di semifinal Piala Dunia antar klub 2025 dengan kekalahan yang sangat menyakitkan. Dalam pertandingan tersebut, Los Blancos takluk dengan skor telak 0-4 dari Paris Saint-Germain. Manajer Real Madrid, Xabi Alonso, mengakui bahwa perubahan taktik yang ia terapkan justru menjadi bumerang bagi timnya. Real Madrid akan memulai musim depan benar-benar dari nol. Alonso yang baru beberapa pekan memimpin tim melakukan perubahan formasi dari 5 back yang sebelumnya sukses membawa tim melaju di awal turnamen menjadi 4 back. Perubahan ini dilakukan karena absennya Dean Huijsen akibat skorsing dan cederanya Trent Alexander-Arnold. Namun keputusan ini terbukti tidak berjalan sesuai harapan. PSG langsung memanfaatkan celah di lini pertahanan Madrid dan mencetak 2 gol hanya dalam 9 menit pertama pertandingan. Tim asal La Liga tersebut terlihat tak mampu mengimbangi permainan cepat lawannya. Kami tertinggal 2 gol dan kami tidak dapat menemukan ritme permainan kami. Kekalahan itu menyakitkan, kami harus mengakui bahwa kami tidak memenuhi standar hari ini, ucap Alonso. Bagaimana pendapatmu soal keputusan Xabi Alonso yang mengganti formasi di laga sepenting ini? Apakah ia layak disalahkan atau ini memang risiko yang tak bisa dihindari? Tulis komentarmu di bawah. Bantai Real Madrid, netizen Madrid, PSG memang monster tahun ini. Paris Saint-Germain benar-benar menyapu bersih Real Madrid dari jalur menuju final Piala Dunia antar klub 2025. Pertandingan ini menjadi bukti nyata keganasan armada Luis Enrique yang tampil tanpa ampun. Berlaga di Metlife Stadium pada Kamis (10 Juli 2025) dini hari waktu Indonesia Barat, PSG bermain sangat nyaman meski menghadapi tim sekelas Real Madrid yang penuh pengalaman. Fabian Ruiz dan Ousmane Dembélé sudah mencetak 2 gol hanya dalam 9 menit pertama pertandingan, membuat tim Prancis itu langsung mengendalikan jalannya laga. Ruiz kembali mencetak gol di menit ke-24 semakin memukul mental Madrid. Gol Gonçalo Ramos di menit ke-87 menutup pertandingan dengan cara yang memalukan bagi Los Blancos yang harus pulang ke Spanyol dengan tangan hampa. Pada pertandingan ini, PSG seakan mendemonstrasikan kepada Madrid bagaimana seharusnya sebuah sistem tim bekerja. Para penyerangnya tampil tajam sekaligus disiplin dalam bertahan, lini tengah sangat mengontrol tempo permainan, dan barisan pertahanan menjaga tinggi rendah serta lebar rapat formasi agar lawan kesulitan bernapas. Kombinasi itu membuahkan hasil nyata, 7 tembakan tepat sasaran diciptakan PSG, sementara Madrid hanya bisa mencatatkan 2. PSG seperti sedang memberikan pelajaran tentang bagaimana menekan sekaligus melepaskan diri dari tekanan. Bagaimana pendapat kamu tentang dominasi PSG atas Real Madrid ini? Apakah PSG memang sudah berubah menjadi monster musim ini? Tulis komentarmu di bawah.
Daripada jadi cadangan, Real Madrid siap pinjamkan pemain berjuluk The Next Pele mereka. Musim 2025/2026 bakal menjadi tantangan besar bagi Endrick. Penyerang muda asal Brasil itu tiba di Real Madrid dengan status bintang masa depan, bahkan dijuluki The Next Pele. Namun, jalan menuju tim utama Los Blancos ternyata tak semudah yang dibayangkan. Endrick resmi bergabung dengan Madrid pada musim panas 2024 usai menuntaskan masa tunggu transfer sejak direkrut pada 2022 dari Palmeiras. Di Brasil, pemain 18 tahun itu tampil gemilang dengan torehan 21 gol dalam 2 musim dan sempat mencuri perhatian dunia. Sayangnya, musim debutnya di Spanyol belum memuaskan. Meski sempat mencetak gol di La Liga dan Liga Champions, serta tampil apik di Copa del Rey, Endrick lebih banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan. Ia belum mampu merebut tempat di starting XI Madrid yang dipenuhi bintang top. Situasi Endrick makin pelik setelah munculnya nama baru. Gonzalo Garcia, penyerang muda jebolan Akademi Real Madrid itu tampil bersinar di ajang Piala Dunia antar klub musim panas ini. Dalam 5 laga bersama tim asuhan Xabi Alonso, Garcia sukses menyumbang gol dan assist, serta tampil penuh percaya diri di laga-laga besar. Penampilan impresif tersebut membuat Garcia nyaris dipastikan menjadi striker pelapis utama di Madrid musim depan. Ini tentu kabar buruk bagi Endrick yang posisinya sebagai pemain muda dengan menit terbatas bisa makin terancam. Di usia 18 tahun, Endrick masih sangat muda dan penuh potensi. Namun, jika terus berada di bangku cadangan dan hanya dimainkan di laga-laga tidak penting, perkembangan sang pemain bisa terhambat. Madrid menyadari hal ini dan meminjamkan Endrick ke klub lain bisa jadi jalan terbaik untuk membangun kepercayaan diri dan konsistensi permainan. Gagal juara, Real Madrid tetap pulang jadi sultan, segini pendapatan Los Blancos dari Piala Dunia antar klub. Di balik kegagalan di atas lapangan, ada sebuah kemenangan besar dari sisi finansial. Los Blancos dilaporkan pulang dengan kantong yang tebal berkat struktur hadiah baru dari FIFA. Klub raksasa Spanyol itu sukses mengantongi total pendapatan yang sangat fantastis, yakni sebesar 74 juta euro. Angka ini bahkan bisa menembus lebih dari 100 juta euro seandainya mereka berhasil melaju ke partai final. Kisah ini menunjukkan sebuah paradoks menarik dalam sepak bola modern. Meskipun gagal mengangkat trofi, partisipasi dan perjalanan panjang di turnamen elite terbukti menjadi ladang uang yang sangat menguntungkan. Kekalahan telak dari PSG memang menjadi pukulan berat bagi skuad dan para pendukung Real Madrid. Akan tetapi dari sudut pandang bisnis, keikutsertaan mereka di turnamen ini justru merupakan sebuah kesuksesan besar. Los Blancos berhasil mengumpulkan total pendapatan fantastis mencapai 74 juta euro, dalam kurung sekitar 1,2 triliun rupiah. Pundi-pundi ini terkumpul dari hadiah partisipasi dan serangkaian hasil positif yang mereka raih hingga babak semifinal. Akhir romansa Luka Modric dengan Real Madrid berakhir dengan kekalahan buruk. Real Madrid tersingkir di semifinal Piala Dunia antar klub 2025 usai digasak Paris Saint-Germain 0-4. Kiprah Luka Modric di Madrid pun resmi berakhir. Bintang sepak bola Kroasia itu telah memastikan akan meninggalkan Madrid selepas gelaran Piala Dunia antar klub.
Modric sudah hampir 1,5 dekade berseragam Los Blancos sejak digaet dari Tottenham Hotspur pada 2012. Di laga PSG versus Real Madrid, Modric masuk menggantikan Jude Bellingham di babak kedua. Bertanding di Stadion Metlife Kamis (10/7) dini hari waktu Indonesia Barat, Modric bermain selama 25 menit dengan membuat 16 sentuhan pada bola dan menciptakan 1 umpan kunci. Modric mengucap selamat tinggal kepada Real Madrid setelah 597 pertandingan dan total 28 titel juara, lebih banyak dari pemain manapun dalam sejarah klub. Selanjutnya, pesepak bola berusia 39 tahun ini akan memulai petualangan baru di Italia bersama AC Milan. Kiper Madrid Thibaut Courtois mengaku terluka karena timnya kalah telak di pertandingan terakhir Luka Modric. Madrid akan merindukan mantan pemenang Ballon d'Or ini. Kami beruntung karena ada banyak sekali Madridista di sini. Itulah mengapa rasanya sakit kalah dari mereka pada hari ini, sahut kiper top Belgia itu di laman resmi klub.